Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak, persembahan spesial dari DDTC Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait nomor seri faktur pajak yang tidak terpakai. Nah, saksikan terus hingga akhir video ya. Nah, sebelumnya, mari kita mengulas kembali apa itu NSFP. Nomor seri faktur pajak atau bisa disingkat NSFP merupakan nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak atau PKP. Pemberian tersebut diperuntukkan untuk pembuatan atau penomoran faktur pajak oleh PKP ketika melakukan transaksi yang terutang PPN. Nah, nomor seri faktur pajak tersebut berupa kumpulan angka, huruf, atau bisa juga kombinasi keduanya yang sebelumnya telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nomor seri faktur pajak ini penting bagi PKP karena sesuai ketentuan, PKP ketika membuat faktur pajak perlu paling sedikit memuat kode dan nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nah, ketika kita buat faktur pajak nih rekan-rekan, terdapat 16 digit kode dan NSFP gitu, yaitu di awal 2 digit kode transaksi, lalu dilanjutkan dengan 1 digit kode status, baru yang terakhir adalah 13 digit NSFP yang sebelumnya telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian bagaimana caranya bagi PKP untuk diberikan NSFP oleh Direktorat Jenderal Pajak? Nah, PKP dapat mengajukan permintaan NSFP dengan 2 cara, yaitu secara elektronik ataupun secara langsung. Jika ingin melakukan secara elektronik, PKP dapat mengajukan permintaan melalui laman yang disediakan, yaitu aplikasi Innova. Nah, jika ingin secara langsung, pihak PKP dapat mengajukan surat permintaan NSFP-nya kepada KPP atau KP2KP. Begitu rekan-rekan. Nah, terkait jumlah NSFP yang dapat diberikan oleh DJP ini tergantung dengan kondisi dan statusnya PKP ya rekan-rekan ya. Nah, secara umum, jumlah NSFP yang diberikan oleh DJP kepada PKP atas setiap pengajuan permintaan NSFP adalah 75 nomor seri faktur pajak begitu. Nah, hal ini berlaku bagi PKP yang baru saja dikukuhkan dan juga PKP yang jumlah faktur pajaknya selama 3 masa pajak terakhir tidak lebih dari 75 faktur pajak. Nah, jika PKP dalam 3 masa pajak terakhir ternyata menggunakan lebih dari 75 faktur pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan NSFP sejumlah maksimal 120% dari jumlah faktur pajak yang dibuat oleh PKP pada 3 masa pajak terakhir sebagaimana yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, terkait penggunaan NSFP, rekan-rekan PKP perlu nih melihat ketentuannya bahwa NSFP yang diberikan itu dapat digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP dan sesuai dengan tahun peruntukannya. Nah, di sini rekan-rekan, bisa saja nih rekan-rekan ternyata sudah diberikan 75 nomor seri faktur pajak, tapi ketika tahun peruntukannya sudah lewat, terdapat NSFP yang tidak terpakai. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana dengan NSFP tidak terpakai tersebut? Bahwa nomor seri faktur pajak yang tidak terpakai tersebut perlu dilakukan penghapusan sehingga rekan-rekan PKP tidak perlu lagi nih melakukan pengembalian. Nah, penghapusan nomor seri faktur pajak yang tidak terpakai tersebut dapat dilakukan oleh PKP melalui e-faktur desktop secara online begitu. Nah, tidak dihapusnya NSFP yang tidak terpakai tersebut dapat memunculkan potensi galat atau error ketika rekan-rekan PKP hendak melakukan perekaman faktur pajak keluaran. Nah, DJP menyebutkan nih bahwa notifikasi error tersebut biasanya muncul karena wajib pajak belum memasukkan range nomor faktur terbaru atau nomor faktur yang sudah terpakai sudah mencapai range nomor terakhir yang tersedia begitu. Nah, dengan demikian PKP agar menghapus range NSFP lama tersebut supaya tidak muncul kembali
pada saat membuat faktur pajak, sehingga otomatis yang dimunculkan adalah NSFP dengan register baru. Nah, rekan-rekan yang lain nih menginformasikan bahwa notifikasi yang error ini biasanya muncul dengan kode error ITEX 20018. Nah, rekan-rekan, hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 24/PJ/2012, yakni NSFP yang tidak terpakai perlu dikembalikan oleh PKP secara langsung atau melalui pos kepada KPP. Nah, perlu dicatat bahwa ketentuan Per 24 PJ 2012 tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya aturan hukum pajak terbaru pada 1 April 2022, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 03/PJ/2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Per 11 PJ 2022. Nah, di dalam ketentuan terbaru tersebut tidak disebutkan lagi belait atau ketentuan terkait pengembalian NSFP tidak terpakai. Nah, sehingga ketentuan pengembalian NSFP sudah tidak relevan. Nah, maka rekan-rekan PKP yang memiliki NSFP yang tidak terpakai perlu melakukan penghapusan NSFP yang tidak terpakai tersebut melalui aplikasi e-faktur desktop. Kendati demikian, meskipun NSFP yang tidak terpakai tersebut tidak perlu dikembalikan, rekan-rekan PKP perlu nih mencatat terkait ketentuan penggunaan NSFP, yaitu NSFP hanya berlaku sesuai dengan tahun peruntukannya, dan jika tidak terpakai perlu dilakukan penghapusan. Nah, demikian rekan-rekan penjelasan saya terkait NSFP yang tidak terpakai dan wajib atau perlu dilakukan penghapusan oleh PKP melalui aplikasi e-faktur desktop secara online. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan lupa saksikan terus video ADP spesial hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like video ini dan juga subscribe YouTube channel DDTC Indonesia untuk mendapatkan berbagai informasi perpajakan menarik lainnya. Saya Icat, pamit undur diri. Terima kasih.